Oke, selamat datang kembali di channel Nabla Education. Video ini adalah video lanjutan dari soal latihan dasar KSN Fisika SMA dan kita sudah sampai di video yang ke-9 ya. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video pertama sampai video ke-8, nanti linknya bisa dilihat di deskripsi. Nanti saya tampilkan juga di deskripsi playlist lengkap pembahasan soal-soal KSN Fisika SMA dari tahun ke tahun. Nah, di video ini kita akan membahas salah satu soal dasar ya tentang osilasi. Nah, sebelumnya saya sudah juga membuat video tentang osilasi ya. Di video sebelumnya bisa dicek, yaitu osilasi pendulum yang menyerupai huruf T. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lagi soal osilasi berupa susunan batang dan bola. Oke, kita lihat dulu soalnya ya. Suatu pendulum dibuat dari bola pejal bermassa M besar dan berjari-jari R yang digantungkan dengan suatu batang dengan panjang L dengan massa M seperti gambar. Hitung periode osilasinya. Nah, di sini kita pakai asumsi ya. Osilasinya adalah harmonik, jadi nanti sudut simpangannya atau osilasinya itu sudutnya kecil gitu ya. Oke, kita mulai mengerjakan dengan cara menggambarkan semua gaya-gaya dulu yang bekerja pada sistem ini atau pada pendulum ini ya. Jadi kita gambar ulang seperti ini. Ya, oke ya. Kita gambar seperti ini. Ini batangnya, panjangnya L, massanya M kecil, dan bolanya, bola pejal ya, massanya M besar dan jari-jarinya R. Dan simpangannya atau sudut simpangannya sudut kita misalkan theta, dan theta itu kecil ya. Nanti kalau theta kecil, ingat kita akan menggunakan pendekatan sinus tetanya nanti mendekati theta atau tan theta. Oke, kita gambar gaya yang bekerja pada pendulum ini. Pada bola ini akan bekerja gaya beratnya dia, yaitu M besar dikali G. Sedangkan pada batang ya, kita anggap batangnya itu homogen, jadi dia punya berat ya yang terdistribusi atau terkonsentrasi di pusat masanya, yaitu di setengah L-nya ini, di tengah-tengah. Masanya adalah M kecil kali G. Nah, kita gambarkan atau kita uraikan ya, kalau sudut theta di sini, maka yang arah ini adalah MG, M besar G sin theta, ya kan? Karena tetanya nanti pindah sini. Nah, tetanya pindah sini. Dengan cara yang sama kita juga akan punya di sini M kecil G sin theta. Nah, yang cos theta ke arah sana ya, nggak kita pakai. Nah, metode yang akan kita pakai untuk menemukan persamaan umum osilasinya adalah metode torsi ya, karena lebih mudah saya kira. Dengan porosnya ada di titik O ini di atas pivotnya, maka kita bisa pakai sigma torsi pemulih ya sama dengan I dikali dengan alfa. Sigma torsi pemulihnya ada dua nih. Yang pertama oleh M besar G sin theta dikalikan dengan lengannya dia. Lengannya dari mana? Lengannya dari ini, dari pusat masanya dia sampai ke porosnya ya. Kalau kita lihat berarti kalau dia punya jari-jari itu R ya kan, jari-jari di sini R, maka panjangnya kalau kita hitung sampai poros, oke ini agak kacau dulu ya, sebentar kita perbaiki dulu. Kalau dia punya jari-jarinya itu R, maka sampai ke poros nanti dia akan punya panjang berarti R plus L ya. Bisa dilihat dari gambar ya, ini panjangnya R plus L. Karena di sini itu dia R, kemudian panjang sampai atas itu L, maka lengannya adalah R plus L. Sedangkan untuk yang MG sin theta, M kecil G sin theta, dia punya lengan segini, yaitu setengah L aja ya. Ini panjangnya ini adalah setengah L. Nah, kita bisa tuliskan berarti torsi pemulihnya yang pertama, yang besar dulu, jadi minus MG sinus theta dikalikan dengan lengannya dia adalah R ditambah dengan L. Kemudian minus lagi yang M kecil G sin theta. Kemudian lengannya dia adalah setengah L. Nah, ini kita kalikan dengan setengah L. Oke. Sama dengan momen inersia dari sistem ini ya. Jadi kita tulis dulu I dikali alfa. Nah, kita cari momen inersia dari batang dan bola pejal ini kalau diputar di poros O nih. Jadi momen inersianya kita hitung di sini, I-nya itu sama dengan I batang, kemudian ditambah dengan I bola. Nah, untuk I batang kita bisa langsung pakai ya, karena dia diputar di salah satu ujungnya, maka momen inersia batangnya adalah sepertiga dikalikan ML kuadrat, karena batang diputar di ujung. Sedangkan untuk bolanya itu momen inersianya kita menggunakan
momen inersia pusat massanya bola, ya karena dia bola pejal berarti 2/5 M. Oh maaf, yang batang M-nya M kecil ya, karena di sini kita pakai M yang berbeda. Ini 1/3 M kecil L kuadrat, yang ini 2/5 M R kuadrat ditambah dengan pergeseran pusat massanya dia ya. Dari pusat massa yang ada di tengah sini, di tengah bola, diputarnya di poros O. Berapa gesernya? Gesernya adalah R plus L, berarti plus M besar. Oke, kita geser aja ke agak kiri biar cukup. Ini M besar, kemudian kita kalikan dengan R plus L kuadrat ya, pakai momen inersia pergeseran. R plus L kita kuadratkan. Nah, ini adalah momen inersia total dari sistem tersebut. Kita bisa tuliskan lagi di bawah sini. Berarti di sini kita bisa tulis minus mg dikalikan R plus L dikalikan sin theta. Ya, kemudian kita kurung aja di sini. Nah, kita kurung, kemudian kita jumlah mg dikalikan sin theta dikalikan setengah L dulu ya, biar bentuknya sesuai gitu. Setengah L dikalikan sin theta. Nah, kita kurung ya. Ini minusnya kita keluarkan, maka yang dalam ini jadi plus ya. Sama dengan momen inersia dari sistem itu. Berarti 1/3 M kecil R kuadrat 1/3 M kecil L ya kuadrat ditambah 2/5 M besar R kuadrat, kemudian ditambah dengan M besar dikalikan R plus L dikuadratkan ya. Ini mau kita selesaikan juga boleh, dibiarkan juga tidak masalah ya. Biarkan seperti ini, kemudian alfanya adalah D2 theta dt kuadrat atau theta double dot ya. Nah, berikutnya kita gunakan pendekatan sudut kecil dan kita ubah bentuknya atau sesuaikan. Semuanya kita pindah ke ruas kanan. Jadi yang ruas kiri sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0, berarti di sini bentuknya masih 1/3 ml besar kuadrat plus 2/5 M R kuadrat, kemudian ditambah M dikalikan L plus R dikuadratkan D2 theta dt kuadrat plus, nah pindah ruas ke kanan jadi plus dia. Jadi plus berarti ini jadi plus mg R plus L ya, kita kurung, sin tetanya kita keluarkan. Berarti ini mg R plus L. Kemudian plus mg setengah mg ya, setengah M kecil G dikalikan L. Nah, kita gunakan pendekatan nih. Ini kan ada sin theta kan. Kalau kita menggunakan sudut kecil, tetanya kecil, maka nilai sin tetanya itu mendekati theta ya. Dapatnya dari mana? Ini kita dapat dari deret Taylor atau deret Maclaurin ya. Jadi sin tetanya sama dengan theta atau mendekati theta. Nah, kita tulis theta di sini. Nah, kita kerjakan satu step lagi, kita buat dia menjadi bentuk umumnya ya. Jadi kita buat seperti ini, 0 sama dengan di depan D2 theta dt kuadrat itu kita buat koefisiennya menjadi 1. Berarti ini kita tulis D2 theta dt kuadrat plus, nah yang ini kita tulis ulang aja nih. Jadi mg kita bagi semuanya dengan ini 1/3 ml kuadrat dan seterusnya ya. Jadi ini kita tulis tetap mg dalam kurung R plus L, kemudian plus setengah mg dikalikan L dibagi dengan 1/3 M kecil L kuadrat plus 2/5 M besar R kuadrat plus M besar R plus L dikuadratkan, atau L plus R ya, sama aja, dikali theta. Nah, ini sudah dapat kita bentuk umum dari osilasi. Maka kalau sudah ketemu bentuk umumnya, bagian yang ini ya, koefisien di depan theta itu tidak lain nilainya sama dengan omega kuadrat. Nah, ini dapat nih omega kuadratnya. Berarti nilai omeganya adalah akar dari ini ya. Omeganya berarti kan akar dari, nah ini kita tulis ulang aja. Kita copy aja, mungkin masih bisa di copy di sini. Ya. Nah, kita kopikan dia di sini. Nah, yang kurang tinggal kita tambahkan ya. Berarti apa ini yang kurang? Berarti mgr plus L plus ini setengahnya belum ke copy. Kemudian 1/3 ml kuadrat plus 25 mr kuadrat plus mr plus L dikuadratkan. Nah, ini dapat omeganya nih. Padahal
nilai omega itu kan sama dengan 2pi dibagi periode kan, 2pi per T. Karena pertanyaan di soal adalah periodenya nih. Di soal kita diminta mencari periode osilasinya. Nah, berarti tinggal kita balik-balik aja. Berarti periode itu sama dengan 2pi per omega. 2pi per omega berarti sama dengan 2pi akar, ya, omeganya di bawah, berarti kita balik bentuknya. Yang atas berarti jadi 1/3 ml besar kuadrat plus 2/5 mr. Oh, ini m-nya m besar untuk bola ya, mr kuadrat plus m r plus l dikuadratkan dibagi dengan m besar G dikalikan r plus l ditambah setengah mg L. Nah, sudah dapat nih nilai periodenya ya. Jadi periode batang dan bola tersebut. Nah, sekarang coba ya untuk mengecek apakah hasil kita itu betul atau salah, kita buat pemisalan atau kita buat simplifikasi kayak gini. Biasanya kan kita punya pendulum ya. Kalau pendulum itu kan seperti ini. Panjang talinya L, ini masanya M. Dia kan periodenya kan T sama dengan 2pi akar L per G kan. Nah, dengan asumsi apa? Ini pendulum yang bandul matematis yang biasa ya sudah dipelajari ya di SMP maupun di SMA ini. Asumsinya adalah panjang talinya nggak bermassa di sini. Jadi batangnya itu nggak ada masanya. Batang tidak ada bermassa. Berarti kalau kita bawa ke bentuk yang kanan ini, nanti kita coba M-nya dibuat 0 ya. M kecilnya dibuat 0. Batang tak bermassa. Artinya M kecil sama dengan 0. M kecil sama dengan 0. Kemudian jari-jarinya, jari-jari bolanya ini itu sangat kecil, atau kita bisa serupakan dia sebagai benda titik. Artinya R-nya sangat kecil atau mendekati 0. Nah, nanti kita coba nih, R-nya kita buat 0. Kalau L-nya tetap ada ya. Nah, apakah betul kalau misalkan persamaan yang panjang ini kita buat penyederhanaan, apakah dia akan kembali ke pendulum yang biasa seperti ini ya, dengan massa dari batangnya diabaikan, kemudian jari-jari dari bolanya ini 0 karena dia benda titik. Kita akan coba di sini ya. Kita pakai warna yang lain, berarti periodenya kita gantikan nih 2pi akar. Nah, kita ganti M kecilnya 0. Nah, berarti ini 0 nih. Berarti 0 ditambah 2/5 R-nya juga 0. Nah, ini R-nya 0 juga. Berarti ini juga ditambah 0 ditambah M-nya masih kita tulis ya, karena M-nya di sini ada, dia nggak 0. M dikali R-nya 0, berarti L plus 0 kuadrat ya, karena R-nya kita buat 0 di sini. R-nya 0, R-nya 0, M kecilnya 0. Dibagi dengan yang bawah, ingat R-nya 0, M-nya masih ada ya, berarti M dikali G dikali 0 plus L ditambah ini massa yang ini 0 tambah 0. Karena M kecilnya kita buat 0. Kalau misalkan mau jadi pendulum, apakah hasilnya akan sama ini? 2pi akar L per G, kita cek. Nah, ternyata udah kelihatan ya, sama ya. Berarti periodenya T-nya itu sama dengan 2pi akar dari M dikali L kuadrat. Berarti ML kuadrat. Oke, ini M dikali L kuadrat dibagi dengan MG dikali L, maka MGL. Nah, M-nya kita coret, L-nya kita coret 1. Nah, ternyata hasilnya sesuai ya, 2pi akar L per G. Nah, kalau kita sederhanakan kasusnya, dia kembali ke bentuk pendulum sederhana atau ayunan sederhana, seperti itu. Ya, jadi ini salah satu contoh kasus osilasi ya. Cukup sederhana kasusnya karena sistem osilasinya tidak begitu rumit. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil sesuatu dari pembahasan soal ini ya, tentang osilasi ini, dan bisa menambah pengetahuan tentang salah satu materi yang akan diujikan di KSN Fisika, yaitu materinya osilasi. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen kalau misalkan teman-teman menyukai video ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di part selanjutnya untuk video pembahasan soal-soal dasar KSN Fisika SMA ya. Sekian, kita jumpa lagi di video selanjutnya.